Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak, apa kabar nih hari ini? Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ridwan Firdaus. Bapak adalah seorang guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Mataraman. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Semoga anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat dan ingatlah untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran PPKN dengan materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian norma. Kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam norma di dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, kita masuk ke materi ya. Apa sih pengertian dari norma? Norma berasal dari bahasa Belanda norm, yang berarti pokok kaidah, patokan, atau pedoman. Dalam kamus hukum umum, kata norma atau norm diberikan pengertian sebagai kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakatnya. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak. Norma-norma ini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Di dalam norma terkandung aturan-aturan dan petunjuk kehidupan mengenai benar dan salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Jika norma itu dilanggar, si pelanggar akan terkena sanksi. Adapun norma dalam kehidupan bermasyarakat terbagi menjadi 4. Pertama, norma kesusilaan. Kedua, norma kesopanan. Ketiga, norma agama. Dan yang keempat, norma hukum. Pertama, norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Berikut ini merupakan contoh norma kesusilaan. Yang pertama, jangan mencuri barang milik orang lain. Kedua, jangan membunuh sesama manusia. 3. Saling menghormati sesama. Dan yang keempat, bersikap jujur. Kemudian yang kedua adalah norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan di dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Contoh dari norma kesopanan, yang pertama, yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. 2. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. 3. Memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 4. Tidak berbicara kasar kepada orang lain. 5. Berjabat tangan apabila bertemu guru atau orang yang lebih tua. Selanjutnya yang ketiga, norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain, seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Contoh dari norma agama. 1. Menjalani perintah agama secara ikhlas lahir dan batin. 2. Menjauhi larangan-larangan agama. 3. Rajin beribadah. 4. Rutin bersedekah. 5. Tidak boleh berbuat kejahatan. 6. Hormatilah bapak ibu. Dan 7. Mengawali semua aktivitas dengan diiringi doa. Selanjutnya yang keempat, norma hukum.
yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh setiap masyarakat. Jika dilanggar, sanksinya cukup tegas. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan kalian penugasan. Silakan kalian berselancar di internet, carilah gambar-gambar yang berkaitan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum. Minimal, gambar yang kalian cari pada setiap norma berjumlah 3 gambar. Baiklah anak-anak, sekarang kita telah sampai pada kesimpulan pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah, secara umum, norma adalah petunjuk tingkah laku atau perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan suatu alasan dan dorongan tertentu dengan disertai sanksi. Norma berfungsi sebagai patokan sikap atau tingkah laku agar mengupayakan terpenuhinya keanekaragaman kepentingan yang ada sehingga dapat berlangsung secara tertib, aman, tentram, damai, dan terkendali. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat memberikan manfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan kita semua. Demikian, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.